Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rada Karisma Mahaswari dengan 3 digit NIM terakhir 012. Pada kali ini saya akan mempraktikkan CSL 1.4 pengukuran antropometri. Permisi, Dok. Ini Pak, silakan duduk. Selamat pagi Pak. Pagi, dokter. Perkenalkan, saya Dokter Rada, dokter yang menjaga klinik hari ini. Bapak atas nama siapa? Bobi, Dok. Bobi. Bapak Bobi umurnya berapa? 38 tahun. 38 tahun. Alamatnya di mana nih Pak? Dari Kerabitan, Tabanan. Kerambitan. Kalau saya boleh tahu, Bapak kesini ada keluhan apa ya? Gini, Dok, saya ingin mengecek status gizi saya gitu. Mengecek status gizi nih. Kalau saya boleh tahu, apa ada keluhan? Dari saya memang tidak ada, dokter. Ini dari orang tua saya yang pernah mengidap divonis dokter kena diabetes tipe 2 gitu. Oh, Itu masalahnya karena kegemukan katanya. Jadi saya sendiri ingin mengecek masalah status gizi saya. Oh baik, jadi mengecek status gizi karena riwayat penyakit orang tua. Dari orang tua. Kalau saya boleh tahu, orang tuanya ibu napi bapak? Bapak, dokter. Oke, berarti ayahnya terkena diabetes mellitus tipe 2 Kedua, karena faktornya obesitas. obesitas. Baik Pak, jadi sebelumnya saya akan melakukan pengukuran antropometri. Jadi di sini terdapat beberapa kali pemeriksaan seperti mengukur berat badan Bapak, mengukur tinggi badan Bapak, mengukur lingkar pinggang dan lingkar panggul Bapak. Apakah Bapak berkenan? Berkenan, dokter. Baik, Bapak silakan menuju ruang pemeriksaan ya. Sebelum melakukan pemeriksaan antropometri, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Pak, pada pengukuran pertama saya akan mengukur berat badan Bapak. Tujuannya untuk mengetahui berapa berat badan Bapak yang sekarang ya. Jadi sebelumnya sapinya bisa dilepas dulu Pak. Ya, bisa. Lalu apa ada barang di kantongnya mungkin bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, alat ukurnya saya akan kalibrasi terlebih dahulu. Sudah 0,0, Bapak silakan naik. Dan pandangannya lurus ke depan ya. Baik, untuk berat badan Bapak 68,6 ya. Jadi Bapak bisa turun. Untuk memaksimalkan pengukuran, saya akan lakukan 3 kali pengukuran. Lalu saya akan kalibrasi lagi. Sudah 0,0, Bapak bisa naik kembali dengan pandangan lurus ke depan ya Pak. Baik, sudah Pak, silakan turun. Berat badan Bapak 68,6. Dan untuk pengukuran yang ketiga, Bapak silakan naik lagi. Sebelumnya saya akan kalibrasi terlebih dahulu. Baik, silakan naik Pak dengan pandangan yang lurus ke depan. Baik, silakan turun Pak. Untuk berat badan yang ketiga 68,6 kg ya. Jadi berdasarkan 3 kali pengukuran saya dapatkan berat badan rata-rata Bapak adalah 68,6 kg. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan Bapak. Jadi tujuan dari pengukuran adalah untuk mengetahui berapa tinggi badan Bapak sekarang. Sebelumnya alatnya saya akan kalibrasi terlebih dahulu. Sudah di titik 0. Lalu Bapak silakan melepas alas kakinya nih.
dan bersandar. Baik, sudah pas Pak. Jadi bahu Bapak menempel, bokong, betis, dan tumit sudah menempel. Lalu bagian paling atas kepala Bapak juga sudah berada pada posisi teratas. Nunduk sedikit nih Pak. Baik, sudah sejajar. Bapak silakan tarik nafas. Baik, sudah. Baik, sudah Pak. Untuk pengukuran pertama, saya dapatkan tinggi Bapak 161 cm. Lalu, untuk pengukuran yang kedua, Bapak agak turun sedikit kepalanya. Silakan tarik nafas, Pak. Untuk pengukuran yang kedua, saya juga dapatkan 161 cm nih. Lalu untuk pengukuran ketiga, silakan tarik nafas, Pak. Baik, tinggi badan Bapak adalah 161 cm. Jadi saya dapatkan rata-rata tinggi badan Bapak adalah 161 cm atau 1,61 meter nih Pak. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketiga, yaitu melakukan pengukuran lingkar pinggang dan lingkar panggul untuk mengetahui rasio lingkar pinggang maupun panggul Bapak nih. Sebelumnya Bapak sedikit maju pinggangnya nih Pak. Jadi saya akan mencari titik bagian bawah tulang rusuk dan bagian atas kista iliaka. Lalu mencari titik tengahnya. Baik, 94 cm nih Pak. Saya ingin mencatat untuk pemeriksaan yang kedua. Lingkar pinggang Bapak juga 94 cm. Dan untuk pemeriksaan terakhir, jadi untuk 3 kali pemeriksaan saya dapatkan rata-rata lingkar pinggang Bapak adalah 94 cm nih. Lalu saya akan lakukan pemeriksaan lingkar panggul Bapak. Jadi di bagian depan sifisis pubis dan bagian maksimal pantat. Untuk hasil yang pertama adalah 1 cm Pak. Ini yang kedua.
cm juga. Lalu untuk pemisahan yang ketiga, cm juga. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang telah saya lakukan, lingkar panggul Bapak itulah 1 cm nih Pak. Lalu selanjutnya Bapak silakan kembali ke ruang praktek saya. Baik Pak, sebelumnya saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Pak, di sini saya akan menyimpulkan kembali berat badan Bapak, tinggi badan Bapak, lingkar pinggang, dan juga lingkar panggul Bapak. Jadi di sini untuk berat badan Bapak adalah 68,6 kg. Untuk tinggi badan Bapak adalah 161 cm. Lalu untuk lingkar pinggang Bapak adalah 94 cm dan untuk lingkar panggul Bapak adalah 100 cm. Jadi di sini saya akan mencari indeks massa tubuh Bapak. Ya, jadi untuk mencari indeks massa tubuh tersebut saya akan melakukan pembagian berat badan Bapak terhadap tinggi badan Bapak dalam meter dikuadratkan. Jadi di sini saya izin menggunakan kalkulator nih Pak. Iya, Dok. Baik, di sini saya dapatkan indeks massa tubuh Bapak adalah 26,4. Jadi itu termasuk kelebihan berat badan nih Pak. Lalu untuk rasio lingkar pinggang terhadap panggulnya saya akan melakukan perhitungan dengan kalkulator juga nih. Jadi itu saya dapatkan dari pembagian lingkar pinggang terhadap lingkar panggul Bapak dalam sentimeter. Saya dapatkan 0,94 nih Pak, dan Bapak termasuk memiliki obesitas sentral. Dan juga tetapi dalam tahap ringan nih Pak. Jadi Bapak beresiko untuk terkena penyakit metabolik akibat obesitas sentral tersebut. Jadi karena ayah Bapak terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 akibat kelebihan berat badan, jadi saya sarankan Bapak untuk mengatur pola makannya agar lebih terjaga, lalu rajin berolahraga dan istirahat yang cukup nih Pak. Ya Dok, terima kasih. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bapak bisa kembali ya. Ya Dok, terima kasih banyak. Baik Pak, sama-sama.